kok 20? Kenapa 20? Kalau kita lihat itu, dia sumbernya itu adalah menggunakan biasanya penelitian sosial. Nah, itu mestinya coba dicek ya. Itu bisa dibaca di buku saya, metodologi penelitian. Itu tergantung kepada berapa power yang Anda butuhkan. Ya, berarti apa? Anda harus hitung dulu power statistiknya. Ya, jadi nanti berapa power yang Anda butuhkan. Jadi ketika Anda semakin tinggi power statistik yang Anda harapkan, berarti apa? Subjeknya semakin besar. Jadi jangan menggunakan kriteria-kriteria ilmu sosial karena ini eksperimental. Kalau ilmu sosial misalnya diambil 25% dari populasi, bukan itu. Bukan itu, tapi berapa power yang Anda inginkan. Ya, power statistik yang Anda inginkan. Nah, itu baca di buku saya itu ada bagaimana penentuan sampel size ketika power yang kita inginkan itu berapa. Ya, jadi itu untuk eksperimen itu, untuk eksperimen. Ya. Kalau yang tidak eksperimen, ya bisa menggunakan itu, bisa menggunakan itu. Tapi kalau eksperimen, dia harus hitung power statistik yang diharapkan berapa. Nah, dari power statistik itu, kemudian dia akan dapat tentukan berapa yang ingin. Ya, Prof. Buku metode penelitian Iya. yang panjenengan gitu, Prof. Iya, ada situ. Prof, izin bertanya. Ya. Apa itu katanya di UNESA belum ada uji etik. Saya perkembangannya belum tahu, tapi ketika saya jadi PKIK kepala pusat ilmu keolahragaan, saya sudah rancang itu, sudah rintis. Itu sudah sebenarnya, tetapi saya tidak tahu perkembangan lanjutannya. Andaikan misalnya belum, ya, andaikan belum, maka kita sudah kerjasama dengan UNER. Jadi waktu saya jadi ketua pusat ilmu keolahragaan, kita sudah MOU dengan UNER, terutama dengan kedokteran, jadi fakultas kedokteran. Berarti mahasiswa S2, S3, UNESA, termasuk juga mahasiswa S1, jika memang belum ada uji etik di UNESA, saya belum tahu perkembangannya, maka bisa ke UNER. Cuman di UNER itu kan antri. Oleh karena itu kita mulai aja sekarang. Jadi mulai sekarang ini kan kita udah proposal, udah yakin bahwa kuantitatif eksperimen ya kan. Udah pendekatan aja ke sana. Oh, ya, nanti kalau bila perlu nanti saya coba cari nomornya, nomor telepon yang bisa dihubungi dekannya, nanti beritahukan saya mahasiswa S3 UNESA yang butuh ini ya biar cepat. Jadi nanti saya hubungkan dengan dekannya. Saya belum lupa saya nomor HP-nya taruh mana itu. Nanti kalau ketemu nanti saya sampaikan ya Gosi. Prof. Ya. Berarti kan ya. Kemarin kendalanya yang dari info dari kelas itu gitu, soalnya syarat untuk publikasi itu harus dimintain ke bukti etik gitu. Harus memang itu. Oleh karena itu waktu itu saya menjadi program pertama pada waktu saya menjabat itu. Cuman kita sudah kerjasama dengan UNER, kita udah tahu jalan-jalannya, terus siapa yang megang itu. Tapi kan tidak tahu saya perkembangannya, saya tidak tahu. Karena di samping terlibat yang lain, tapi juga ada administrasi yang harus dipenuhi. Ya, jadi coba aja nanti saya hubungkan lagi dengan UNER ya. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Saya juga sudah tidak di LPPM, Prof, tapi sudah ada komisi etik di LPPM UNESA. Sudah ada? Di LPPM. Oh iya. Komisi etik. Itu kan yang waktu itu kan saya rancang itu, saya kerjasama dengan UNER ya kan. Lalu kemudian saya kira ada teman-teman juga sudah dilatih, ada berapa teman itu sudah ikut pelatihan itu. Tapi kalau memang lembaganya sudah ada, itu OSI itu mungkin sudah ada sekarang, itu ada Bu Ima. Jadi kalau sudah ada, siapa ketuanya Bu? Pak, siapa nih Pak yang dari MIPA itu Pak, yang PhD saya lupa Bapak, mohon maaf karena sudah tidak di LPPM juga. Oh, bukan Prof ini ya, bukan Prof siapa namanya itu.
yang di manajemen itu ya, bukan ya? Karena dia Sanes, beberapa Bapak. waktu yang lalu menghubungi saya berkait dengan itu ya. Oh, kalau berganti lagi saya juga kurang paham ya Pak. Maksudnya Oh sudah iya. 1,5 tahun saya juga sudah tidak di LPPM. Ya, kalau gitu nanti tolong Bu Ima kan Ada. punya akses ke teman-teman di UNESA, teman-teman yang lain dibantu ya. Jadi Lalu nanti saya informasikan gitu. ya mudah-mudahan nanti kita ketemu. Tapi kalaupun misalnya tidak, ya kita udah kerjasama, udah MOU dengan UNER kok. Dan memang kita ini kan ada untuk kode etik itu kan ada di bawahnya UNER, kerjasama bukan di bawahnya, bukan ada bawahnya, tapi memang kita dibimbing atau dibina oleh UNER. Ya, waktu itu sudah saya inikan. Oke ya gitu ya, Gosi. Nah kalau bisa itu segera, karena sudah pasti eksperimen kan. Paling tidak ada pendaftaran dulu, karena kayaknya antre. Saya enggak tahu yang di UNESA, mudah-mudahan di UNESA tidak antre, tapi kakak kelasmu masih ngalami kesulitan. Nah ini berarti gimana Bu Ima? Ini kakak kelasnya kan juga ngalami kesulitan. Nah kalau misalnya itu mungkin ada kesulitan ada dua. Satu ketidaktahuan, dua memang belum ada. Tapi kalau Bu Ima bilang sudah ada, berarti ada yang tidak tahu, sehingga ini perlu cari tahu. Ya. Nah itu saja sebenarnya ketika kita menggunakan eksperimen, yang paling penting itu adalah power statistiknya berapa. Jadi harus diuji dulu power statistik, berbeda dengan yang non-eksperimental. Ya baik itu non-eksperimen, deskriptif maupun korelasional. Itu dia tidak butuh power statistik. Dia butuh rumus itu saja. Misalnya pakai Schwarzschild aja udah bisa sekian persen dari pakai apa? Pakai Cohen misalnya udah bisa. Kemudian pakai di buku saya itu banyak itu. Ya silakan bisa pakai itu. Cuman ketika eksperimen itu basisnya itu harus ke power statistik yang diinginkan. Ya karena berkaitan sekali dengan eksternal validity-nya. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kan sampelnya itu kan tidak selalu didapatkan secara representativeness, jadi tidak tinggi. Kenapa? Karena cenderung heterogen, ya karena cenderung heterogen, ya sehingga ketika dia itu cenderung heterogen, berarti apa? Eksternal validity-nya juga tidak seketat ketika dia eksperimental. Ya. Nah, ketika eksperimental, di samping internal validity tinggi, maka eksternal validity tinggi. Karena apa? Karena betul-betul, ya apalagi yang true eksperimental. Kalau kita lihat di desainnya itu ya, di Creswell desainnya kalau ada R. R itu berarti diambil dengan random. Nah, kalau diambil dengan random, berarti memang N-nya itu harus memenuhi syarat representativeness. Nah, untuk representatif di dalam eksperimental itu harus berbasis pada power statistik. Ya. Jadi pada power statistik. Jadi kalau kita ya rumusnya lihatlah di buku saya. Itu ada di metodologi penelitian. Jadi power statistik atau daya itu adalah sigma dari mu J dikurangi mu dikuadratkan dibagi delta standar deviasi kuadrat kemudian diakarkan. Jadi itu nanti sudah kelihatan lalu powernya berapa. Lalu kemudian setelah ketemu powernya baru kemudian dicek. Jika powernya sekian, berapa sampel yang dibutuhkan? Jadi berarti sampel size-nya. Ya, sampel size. Jadi nanti diperhatikan juga itu perbedaan antara number of sample dengan sample size. Itu berbeda. Nah, sampel size itu nanti akan berpengaruh kepada power statistik. Power statistik itu bahkan berpengaruh pada hasil penelitian eksperimental. Ya. Cuman juga perlu difikirkan juga bagaimana cara kontrol. Ya, bukan kelompok kontrol, tapi kontrol pada variabel-variabel yang berkontribusi ya untuk mendistorsi hasil risetnya, mendistorsi kekuatan pengaruh treatment. Ya, dari dalam eksperimen kan diharapkan betul-betul hanya pengaruh treatment kan, supaya muncul berpengaruh terhadap dependent variable. Jadi supaya yakin peneliti bahwa iya benar karena ini.
Berarti apa? Supaya yakin karena ini, maka variabel-variabel yang lain mendistorsi treatment itu harus dikontrol. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, apakah dia latihan apa tidak, apakah kalau misalnya itu berpengaruh dan tidak bisa dikontrol, maka ada jalan, yaitu apa? Disamakan. Misalnya, oke, dia berlatih, dia latihan misalnya. Nah, latihannya itu harus diberikan sama. Satu subjek diberikan latihan tertentu, ya yang lainnya juga harus diberikan latihan tertentu supaya equal. Sehingga apa? Sehingga nanti walaupun sebenarnya secara eksperimen tidak tepat juga. Kenapa? Karena latihan yang sama diberikan kepada individu yang berbeda, dampaknya belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Karena karakteristik individu. Misalnya, saya meneliti ya fast interval training dalam renang. Oke, saya hanya berikan renang dengan fast interval training. Tapi kemudian saya temukan bahwa ada mahasiswa saya, subjek saya, itu jalan dari kos-kosannya. Oh, berarti dia itu latihannya berapa? Oh, dia heart rate-nya misalnya sampai masuk ke 25% dari normal. Berarti semua subjek itu harus melakukan aktivitas yang yang sama, yaitu 25% dari beban latih maksimalnya gitu. Entah itu bentuknya apa, tapi ngontrolnya kan sulit. Walaupun kita sudah tahu 25%-nya, tapi kan kita kontrolnya sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya akan berbeda. Walaupun itu 25% sama. Ketika dua orang berbeda, misalnya dua orang yang kita teliti itu satunya itu masih 18 tahun karena dia di semester 1. Misalnya 18 tahun misalnya aja, ini contoh aja. Lalu kemudian yang satu sudah 21 tahun. Nah, kalau kita lihat untuk peningkatan kapasitas kardiorespiratory vaskuler itu peak high velocity-nya itu kan antara 17, 18, 19. Nah, kalau dia sudah 19 akhir di atas, ini kan mulai ada pelambatan peak high velocity-nya. Nah, berarti latihan yang sama bagi yang 17 tahun ini naiknya cepet, tapi yang 19 tahun ini stagnan loh. Padahal sama-sama diberikan latihan yang sama. Porsinya sama, semuanya sama, tapi dia stagnan loh. Nah, ini juga diperhatikan. Tapi apakah itu kesulitan? Ya, kesulitan. Asalkan dalam eksperimen itu apa? Ada eksplanasi tentang itu ya. Kalau tidak bisa dikontrol, maka harus ada penjelasan di dalam hasil penelitiannya. Bahwa ini adalah kelemahan-kelemahan yang muncul. Begini, begini, begini. Supaya apa? Ketika orang mempertanyakan eksternal validity-nya, itu sudah dijawab dengan keterangan itu ya. Oh iya, ini sulit dikontrol. Mungkin saja itu berpengaruh terhadap dependent variabelnya. Ya, jadi ada kemungkinan untuk berpengaruh. Ya. Nah, saya pernah itu mendampingi saya jadi paranim ujian disertasi dosen saya di UNER, di kedokteran UNER. Nah, itu dipertanyakan itu. Kalau begitu, jika subjeknya itu bersungguh-sungguh, berarti hasilnya lebih bagus. Berarti penelitian Anda tidak valid. Waduh, karena dicecar terus jadi bingung dia. Saya kemudian memberi masukan. Tidak seperti itu. Hasil riset ini sudah betul, tetapi andaikan dia sungguh-sungguh melakukannya, maka datanya itu akan lebih tinggi. Bukan berarti riset ini salah, ya, tetapi datanya akan lebih tinggi gitu loh. Jadi riset ini udah betul, udah standar, ya inilah muncul. Tapi andaikan bersungguh-sungguh, datanya yang lebih tinggi, bukan berarti datanya salah. Oh iya betul. Saya kira sudah begitu. Jadi yang penting adalah bagaimana mengeksplanasi, ya, sehingga apa? Sehingga kelemahan-kelemahan itu memang sudah dijelaskan di dalam hasil risetnya. Ya, di perpus ada, kalau tidak salah buku saya itu masih ada, tapi saya sudah habis kayaknya, saya tidak punya lagi bukunya itu. Kalau evaluasi masih ada, tapi kalau metodologi penelitian sudah habis. Ya, coba nanti cari bukunya itu. Iya, Bro. Iya. Oke, kemudian yang
pengembangan model teori, ya, model teori itu menggunakan structural model. Yang perlu sekali diingat itu adalah apa? Jumlah sampelnya. Ya, jumlah sampel itu jangan lebih sedikit dari 150. Sebab kalau di bawah 150, gambarnya di Rislar atau di Amos itu jelek. Ya, jadi oleh karena itu usahakan 200 sampai 250. Sehingga nanti gambar teorinya jadi struktur ecosystem modelnya itu akan bagus. Ya, di Amos baik Anda ketika menggunakan Amos maupun gunakan Risral. Ya. Nah, jadi kalau Amos, Risral kan sudah pasti sudah kelihatan ininya cross disiplinnya atau interdisiplinnya ya. Tapi kalau yang eksperimen ini kan perlu dilihat di mana interdisiplinnya itu di mana atau cross disiplinnya itu di mana. Ya. Itu kan perlu dilihat lagi. Oleh karena itu upayakan di eksperimen kemarin yang kita bahas itu dependent variabelnya itu jangan hanya satu. Ketika satu berarti jadi monodisiplin. Gitu loh. Jadi oleh karena itu harus dependent variabelnya yang diukurnya itu harus lebih dari 2. Sehingga paling tidak di situ ada 3 disiplin ilmu yang masuk. Misalnya tadi psikologi, misalnya tadi fisiologis, misalnya kimia dan sebagainya bisa masuk ke dalamnya. Sehingga kelihatan bagaimana itu interdisiplinnya. Oke. Itu yang yang eksperimen. Nah, yang kemudian yang R&D, ya R&D itu kan pendekatannya itu kan banyak yang ke kualitatif. Jadi mungkin nanti walaupun saya juga bidangnya itu, tapi kan ada yang lebih berhak, yaitu ada Pak Yatim, konsultasi ke Pak Yatim, bagaimana pengembangannya. Ya, kalau kebijakan saya dulu masih di prodi, ya masih di prodi pasca, saya dengan Prof. Ali itu sudah mengurangi R&D karena udah terlalu banyak dan itu numpuk, implementasinya tidak bagus, sudah terlalu banyak. Bahkan di program studi lain juga sudah banyak banget R&D-nya, Bock and Gall, wah udah banyak banget ini. Tapi sebenarnya jangan berpedoman pada metode. Ya, jadi kalau saya ngomong itu juga jadi salah, tidak. Jangan berpedoman pada metode. Ya, jadi penelitian itu adalah memecahkan masalah. Berarti harus ke problem oriented. Masalahnya itu apa? Lalu kemudian baru cari metode yang paling tepat. Jangan dibalik. Ya, metodenya saya ingin eksperimen, lalu baru cari-cari masalah, itu terbalik. Tapi masalahnya apa? Lalu masalah ketemu, baru kemudian dicarikan metode yang paling tepat, ya, dan paling visible. Artinya begini, ada tepat tetapi tidak visible, ya, baik karena kemudian mahal dan sebagainya. Cari yang paling visible juga, tepat dan visible yang bisa dilakukan. Jadi jangan seperti saya waktu nulis disertasi, itu sampai lama banget. Karena begitu ruwetnya. Ya, jadi begitu ruwetnya. Apalagi juga pada waktu saya S2. Ini adalah hasil penelitian saya S2. Hampir 400 halaman. Ini nyusun evaluasi program, itu lama. Ya karena memang idealisme kita itu kadang-kadang menghambat kita. Tapi ketika Anda idealis, kepuasan itu ada. Ya. Tapi kalau Anda misalnya kombinasikan antara idealisme dan strategi riset yang baik, maka itu sebenarnya yang bagus. Cuman saya dulu kan tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada dialog kayak gini, dosen ngajar saja, udah pergi ngajar, semuanya bergantung kita. Ya, jadi kombinasikan itu. Ada idealisme, tapi ada strategi di dalam riset, sehingga apa? Idealisme terpenuhi, kemudian
target-target capaian juga dicapai dengan baik. Gitu. Jadi kembangkan itu. So, lama banget. Dulu kan juga di struktur saya ingin saya masukkan psikologi, juga saya ingin masukkan sosial. Jadi bagaimana interaksi di antara. Tapi wah ruwet banget ketika saya masukkan research, saya coba masukkan, itu ruwet juga. Jadi akhirnya saya buat ya sudah segitu. Walaupun sebenarnya masih tidak puas. Sama seperti ini, saya lupa ini S2 saya, ini ternyata mixing method gitu. Karena ketika saya baca di bab 3-nya itu mixing. Tapi ketika saya baca jadi lucu. Karena apa? Saya nggak puas. Tidak tampak mixingnya. Sama seperti penelitian kemarin. Yang pertama kali kita punya siapa itu mixing ini? Punya siapa itu? Mahasiswa kita itu. Yang mixing method itu. Kan saya bertanya. Ya, Prof. Iya, mixingnya di mana itu? Iya kan? Loh, saya juga ketika saya tanya ke penelitian saya, loh kira-kira ini mixingnya di mana? Walaupun ada sedikit itu. Karena setelah angket saya sebarkan, lalu kemudian saya pilih ada namanya informan yang terpilih melalui purposive sampling. Ya, kita pilih kemudian kita wawancara, lalu kemudian digunakan menguatkan. Tapi sebenarnya mixing bukan hanya itu saja ya. Jadi nampak sedikit, tapi saya enggak. Setelah saya baca lagi, akhirnya saya enggak puas ini. Saya belum puas dengan metode mixing itu. Ya, jadi itu perlu diperhatikan, tetapi jangan sampai idealisme itu menghambat apa target-target tadi. Ya, jadi target-target tadi. Jadi kadang-kadang bertentangan itu antara idealisme. Saya punya mahasiswa S3 kakak kelasmu, sampai sekarang belum selesai. Anak Aceh, idealisme tinggi sekali. S2-nya itu di Australia. Saya sekarang mengingatkan ya, sudah selesaikan dulu. Ini sudah hampir tahun ke-5, ke-6, ke-7 sudah. Selesaikan dulu, setelah itu baru berpikir idealisme. Akhirnya sampai saya begitu ngomongnya. Jadi jangan sampai lama-lama juga, tapi jangan sampai juga sembarangan. Ya, jangan sampai kemudian disertasi dibaca orang kemudian memalukan, itu jangan juga seperti itu. Ya. Oke, berarti kita memang harus semangat tentang itu. Nah, sayang sekali dari beberapa kali perkuliahan itu tidak ada pertanyaan mahasiswa yang substansi. Seperti tadi misalnya, ketika eksperimen power statusnya berapa yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya dengan S3 ini kan dosen itu hanya sekitar 10% sampai 15%. Ya, sisanya itu kan memang harus mahasiswa yang nyari. Sehingga apa? Sehingga pembimbingan dan sebagainya itu sedikit. Jadi mahasiswa yang aktif ke dosennya. Jadi seperti Prof. Toho tadi kemarin katakan, beren saya bila perlu ya ditanya dan sebagainya. Tapi dari S1, S2, S3 mahasiswa ya kayak gini. Makanya sering saya bilang itu anak buahnya Ki Joko Bodo. Jadi tidak punya keterampilan bertanya. Padahal ilmu saya itu tidak bisa saya transfer dengan pejamkan mata Anda. Ilmu saya akan saya tidak bisa. Jadi ilmu itu harus didialogkan, harus didiskusikan, ya harus diperdebatkan. Jadi ilmu itu harus seperti itu. Jadi banyak orang yang masih alergi terhadap perdebatan, masih banyak orang yang alergi dengan perbedaan pendapat, ya. Jadi masih ada orang yang takut berbeda, terutama dengan dosennya. Bukan hanya mahasiswa S2, S1, S3 pun kayak masih pada levelnya ini sudah di level paling tinggi ya. Jadi mestinya dialog-dialog itu tajam ya. Dialog-dialog itu basic ya, kemudian kritis. Jadi sebenarnya seperti itu. Saya berharap seperti itu, tapi sampai sekarang saya belum temukan. Tapi mudah-mudahan ya dari perlahan-lahan ya nanti akan menjadi seperti itu. Jadi itu aja, ada beberapa yang saya berikan, terutama eksperimen dan yang non eksperimen khususnya dengan SEM. Ya, dengan SEM itu kebetulan saya juga di sana ya, jadi disertasi seperti itu memang pengembangan model teori dan belum banyak itu di olahraga. Ketika saya selesai kebetulan saya juga kuliahnya kan S3-nya bukan di olahraga,
Saya S3-nya itu di penelitian dan evaluasi, research and evaluation di Yogyakarta, S2, S3-nya. Lalu kemudian yang membicarakan tentang olahraga, terutama olahraga prestasi, se-Indonesia itu kan baru disertasi saya. Sehingga ketika itu menjadi kajian. Nah, mudah-mudahan sekarang itu sudah mulai banyak, paling tidak saya temukan kemarin 4 itu sudah saya bantu SEM-nya kan. Tinggal kemudian SEM-nya udah jelas, jadi gambarnya jelas. Cuma kan perlu diuji dengan data. Yang paling terakhir itu panahan. Panahan itu secara struktur model kan udah jelas itu. Cuman sekarang gimana datanya itu, diuji dengan data. Nah, ketika diuji dengan data, nanti akan bentuk teorinya akan muncul. Nah, itu bagian dari bangunan teori tentang ketepatan panahan. Saya kira itu juga bagus. Siapa lagi, Henry kalau tidak salah dulu juga Sam juga itu ya. Terus siapa lagi? Saya, Bro. Iya. Jadi itu saya kira itu bagus nanti. Ya, kita coba berusaha main di level yang lebih tinggi. Ya, karena memang doktor itu kan S3 itu kalau di luar negeri PhD, philosophy of doctor. Jadi mestinya sudah sampai pada filosofisnya, bukan pada ya penelitian-penelitian biasa itu. Oke, ada yang mau disampaikan? Siapa kira-kira yang sekarang mau mapar? Ya, silakan. Pak Rozi, saya dulu apa jenengan Pak Rozi? Silakan. Ya. Ya, aja. Izin, Prof. Mungkin saya dulu mungkin tidak banyak. Habis itu mungkin Pak Rozi dan mungkin kita sama, Prof. Kemungkinan. Sama-sama, Prof. Sama Nasan dulu. Izin, Prof. Kemarin saya dari masukan Prof. Made banyak merubah, akan tapi tetap saya mengambilnya itu di Gresik, Prof. Jadi saya melihatnya kebaruannya adalah di tahun 2022 itu mulai bermunculan klub bola basket di Gresik, Prof. Kan gitu, ada apa. Lalu saya juga membaca yang di Sport Management Index di 2021 bahwasanya memang potensi olahraga dan potensi ekonomi itu sangat tinggi, Prof. Nah, gitu. Baik dari kita menjual jasa dan yang lainnya. Akhirnya saya berpikir saya mengarah ke beberapa faktor, mungkin sedikit saya tunjukkan, Prof. Dan mungkin butuh masukan di sini, Prof. Mohon izin saya share screen. Ini Prof. Made, akhirnya saya mengarahkan, saya ingin mengetahui terkait manajemen klub. Ya, saya cari beberapa riset di Indonesia, mereka hanya membahas terkait analisis manajemen saja, Prof. Jadi hanya menganalisis saja. Tapi sebenarnya saya ingin tahu dari manajemen klub itu, selain dari pengaruhnya terhadap prestasi, saya memasukkan juga sebenarnya bagaimana value-nya gitu, value klub itu, klub baru itu seperti apa? Apakah ada potensi ekonomi yang berputar di situ juga, Prof? Begitu. Jadi akhirnya saya fokus pada faktor manajemen klub yang berpengaruh terhadap prestasi dan potensi ekonomi. Beberapa masalah yang ada di klub baru itu, ada klub kemudian ada klub manajemennya yang sudah bagus, akan tetapi terkait fasilitas. Halo. Nge-freeze sepertinya, Prof. Ya. Yang dimana di prestasi itu ada dari faktor internal dan eksternalnya, lalu potensi ekonomi itu ada pada sumber dayanya, Prof, dan partisipasi masyarakat. Begitu. Karena di sport management index itu bahwasanya memang banyak masyarakat mengeluarkan uangnya gitu, uangnya untuk jasa olahraga, nah gitu, Prof, terkait membayar pelatih dan yang lainnya. Jadi itu yang memang ingin saya ketahui di Kabupaten Gresik, Prof, karena memang di 2022 setelah COVID
Ya, itu mulai bermunculan klub-klub yang baru. Tapi bagaimana manajemen klubnya itu belum tampak, gitu, Bro. Mungkin perlu masukan pada proposal ini. Jadi insya Allah saya fokusnya ke sini, Prof. Untuk mungkin arahnya nanti ke SEM juga. Gitu, Prof. Madi. Iya. Silakan, ada teman-teman yang memberi masukan. Monggo jika memang ada yang bisa memberikan masukan, arahan dari teman-teman juga. Pak Rozi. Itu tadi Sport Development Index, SDI atau Sport Management Index? Sumber yang Anda baca. Sport Development Index, Prof. SDI. Oh, kalau Sport Development Index itu tidak berkaitan dengan manajemen. Jadi Sport Development Index itu kan indeks pembangunan olahraga. Di situ ada dimensi kebugaran, ada dimensi SDM, kemudian ada dimensi partisipasi. Nah, itu terakhir kita riset itu kan laporannya itu kan tahun 2015. Ya, untuk Indonesia itu SDI-nya Indonesia itu 2015. Tapi tidak tahu 2021 katanya ada pengukuran lagi, saya juga belum tahu. Sudah, Prof. Yang 2021 sudah keluar, Prof. Indonesia ya? Iya, ditambah 5, dari 4 itu tambah 5 jadi 9, Prof. Ya, termasuk yang saya kaji nanti tentang literasi fisik, Prof. Itu juga masuk di SDI itu. Iya, oke. Kalau itu coba Hen, kamu keluar dulu Hen. Saya tak. Ya, saya coba tak share sehingga kita bisa diskusikan. Ya, kita bisa diskusikan. Coba saya share. Nah, mari kita coba bahas pelan-pelan ya. Coba lagi kaji inimu, kajian teoritismu, ya, dipastikan. Misalnya ini, yakin enggak Anda, bahwa prestasi itu hanya dipengaruhi oleh ini, manajemen ini. Oh sorry, nggak bisa ya, ini. Gitu loh. Karena ini struktur acquisition model. Jadi kalau ini prestasi, ya pasti ada faktor-faktor yang utama gitu loh. Sehingga ketika ini kita dudukkan di dalam struktur teorinya, mungkin yang ini supporting system gitu loh. Ya, jadi kalau kita ngomong prestasi, di sini kan kalau kita lihat Bompa, itu kan mulai dari fisik dulu kan, fisik. Lalu kemudian teknik, kemudian taktik, lalu kemudian mental, ya. Kemudian mungkin di dalamnya nanti coba kita cek teorinya ada manajemen klub gitu loh. Tapi kalau ini langsung manajemen klub, ya, ini bangunan teorinya jadi timpang karena mungkin manajemen klubnya ini tidak utama gitu loh, supporting system gitu. Ngerti maksud saya? Iya, Prof. Jadi oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang prestasi, masukkan juga ini gitu loh. Masukkan juga ini kalau ada. Tapi kalau ini tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kan fisik ini penting gitu. Misalnya fisik main basket itu tinggi, apakah berpengaruh tinggi badan, lalu kemudian dan sebagainya. Komponen biomotoriknya kan masuk itu, sehingga teorinya menjadi lebih kuat gitu loh. Paham? Paham ya? Paham, Prof. Nah, nanti laten variabelnya berarti nanti tambah ada laten variabel fisik itu. Ya, jadi ada itu. Lalu kemudian ini internal eksternalnya apa ini? Itu terkait yang berpengaruh terhadap prestasi. Itu kan ada internal. Internal itu adalah bakat, ada di motivasi, lalu eksternal kan dari orang tua. Nah, itu harus jelaskan. Berarti bukan internal eksternal sebagai laten variabel. Baca lagi coba yang ZEM itu. Kalau begitu berarti di sini apa? Di sini berarti mungkin apa ini ya? Jadi motivasi, ya, motivasi.
Atau mungkin di sini ada mental, kalau memang mau, jadi ini mental atau psikologis ya. Salah satunya adalah motivasi, ya. Jadi ini adalah latent variabel, sehingga ini menjadi latent variabel endogenus. Dari sini baru kemudian ada indikator-indikatornya gitu. Jadi seperti ini. Jadi, oh maaf, jadi mungkin belum masuk ke itu dulu ini. Salah. Nah dari sini baru kemudian Anda bisa bagi ya bahwa di sini ada internal, ini ada eksternal gitu loh. Jadi ini menjadi apa? Menjadi endogenus juga. Nah dari sini baru kemudian nanti ada indikator-indikatornya. Gitu loh. Ini laten endogenus. Berarti apa? Di sini adalah motivasi. Motivasi dibagi dua, internal, eksternal. Ngerti maksud saya? Ya, Prof. Jadi oleh karena itu ketika Anda menyusun model seperti ini, baca dulu keterkaitan teori yang ada. Ya kalau kita ngomong prestasi, pasti sudah teorinya itu kalau misalnya bomba kita lihat pasti ada fisik yang pertama. Nggak mungkin kemudian fisik nggak bagus, kemudian prestasi nggak mungkin. Prestasi ditunjang dengan apa? Teknik, itu pasti. Dan ini saling dukung. Jadi jika fisiknya bagus, maka aplikasi tekniknya akan bagus. Nah mungkin ada taktik, ya oke taktik ada beberapa cabang olahraga yang kuat perlu taktik. Dan yang terakhir itulah mental. Jadi mental, berarti mental itu adalah di sini. Di mental salah satunya adalah motivasi misalnya. Motivasi, mental, lalu kemudian di sini ada yang internal, ada eksternal. Ya, tetapi dalam membangun teori yang perlu saya ingatkan, jangan menghilangkan variabel utama di dalam bangunan teorinya. Sebab nanti kalau hanya begini, seolah-olah kita yakin bahwa untuk prestasi itu harus ada manajemen klub ini loh. Enggak, prestasi olahraga itu ya mesti fisik dulu gitu. Jadi ini kalau saya tambahkan aja Hen, ya sehingga apa bangunan teorinya bagus gitu. Sehingga apa novelty-nya itu nanti ini ya. Ya, masalah nanti Anda kaitkan bahwa manajemen ini ya, kemudian menunjang prestasi, kemudian ini ada potensi ekonomi ya di dalamnya. Bahwa jika manajemennya bagus, maka akan banyak atlet ke sana, berarti semakin banyak atlet berarti semakin potensi ekonominya tinggi. Contoh misalnya sekarang antara basket ya dengan hoki misalnya. Potensi ekonominya kan jelas basket kan. Iya. Di mana setiap orang main basket pasti bayar, tapi main hoki nggak bayar. Ya, kenapa? Ya bukan karena manajemen saja, tapi karena ini, gitu loh. Jadi motivasinya itu ya. Ya, jadi karena ini. Jadi ini perlu difikirkan supaya bangunan teori yang kamu desain itu kuat. Ya. Jelas ya, Hen? Jelas kah? Nah, kalau sudah Henry, halo. Ya, Prof. Ya, Prof. Kalau sudah mengarah ke SEM, maka simbol-simbol ini gunakan SEM gitu loh. Ya. Jadi kalau ini misalnya seperti ini kan latent variabel, ini pasti lingkaran atau oval, pasti. Kalau indikator itu baru menggunakan kotak. Kamu udah punya baca ininya enggak? Literatur yang tentang SEM. Ya. Ya, Prof. Membaca beberapa artikel juga literatur terkait SEM juga, Prof. Hah? Ya, misalnya ini ada buku Rizal. Ya, ini juga berbicara tentang struktur model. Atau misalnya kalau mau dasar-dasar, ini ada buku, ya ini dasar banget ini. Jadi konsep dan aplikasi pemodelan struktural. Ini oleh Profesor Dr. Imam Ghazali. Ini juga ada. Lalu SEM, saya punya banyak kok SEM itu.
Jadi coba Anda baca, sehingga apa? Sehingga ketika Anda nyusun model teori, ini kan model teori namanya. Model teori itu sudah sesuai dengan SEM-nya gitu loh, ya kan? Ya. Jadi baca ilmunya dulu, jangan. Nah ini ada juga basic principles of structural regression model. Ya ini kalangan dari Love, ya Muller. Nah di sini juga begitu ini modelnya. Kalau kita lihat kan modelnya kayak ini. Jadi sudah mulai mana yang berfungsi sebagai laten variabel, mana berfungsi sebagai indikator, mana sebagai exogenous variabel, mana yang endogenous variabel, itu harus sudah dimodelkan gitu loh, Her. Dan seperti yang saya tulis ini yang saya tulis ini bukan berarti tidak ada artinya loh ini. Sebenarnya berarti ini apa? Ini harusnya lingkaran atau elips ini. Nah ini misalnya long term athlete development misalnya. Nah ini kan nanti ada indikatornya. Nah di sini baru kemudian kotak-kotak. Ini indikator ini namanya. Tapi kalau ini namanya laten variabel. Laten variabel itu ditunjukkan oleh indikatornya ini, digambarkan oleh ini. Sama seperti ini tadi, motivasi. Ini internal eksternal kan jadi tanda tanya, apa internal eksternal? Oh ternyata motivasi. Oke, berarti motivasi latennya. Ya. Lalu kemudian ada endogenus, yaitu apa? Motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, masing-masing endogenus ini nanti memiliki apa? Memiliki indikator. Indikator pasti gambarnya nanti kotak-kotak. Ya. Sehingga dia akan menjadi bagus. Teorinya akan jadi kuat. Nah, kalau begini ini seolah-olah kan untuk prestasi ini seolah-olah butuh manajemen aja. Padahal banyak faktor yang lebih dominan yang berpengaruh. Oke, jadi ini ada beberapa buku. Nah, ini kalau yang sederhana ini juga ada, ini Israel ya. Ini dari Sitinjak. Ini juga dasar banget ini. Ini buku dari Sitinjak ini tipis, praktis, tapi akan bisa memberi pemahaman yang awal tentang struktur regression model. Ya, Hen ya. Berarti apa? Saya sarankan masukkan misalnya fisiknya. Karena di sini ngomong prestasi. Kalau di sini misalnya minat bermain basket beda lagi. Jadi kalau misalnya laten variabel adalah minat bermain basket, nah ini pasti berkaitan dengan ini, manajemen klub, kalau manajemennya bagus dia akan bagus, berkaitan dengan motivasi dan lain sebagainya. Tapi karena di sini prestasi, nah harus pikirkan bagaimana itu prestasi gitu. Ya. Jelas ya, Hen ya? Karena di sini prestasi. Tapi kalau minat bermain basket, nah iya ini utama. Jadi ini minat bermain basket. Jadi coba saya ubah misalnya kalau ini menjadi minat. Ya ini minat misalnya, ini minat. Oke, masuk. Ini minat. Ini kemudian motivasi. Motivasi eksternal, internal, orang tua dan diri sendiri dan seterusnya. Ya, tapi bukan prestasi, tapi minat bermain basket. Nah, minatnya akan bagus jika apa? Jika manajemen klubnya bagus. Jika apa? Ada potensi ekonomi di dalamnya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ketika ngomong prestasi, ya harus prestasi. Paham, Hen, bedanya? Paham, Prof. Ya, karena memang dari manajemen klub itu juga pasti minat itu akan muncul, kecuali kita menambahkan ada prestasi, minat, dan potensi gitu. Lebih komplit lagi. Oke. Ya, jadi kalau laten variabelnya itu prestasi atlet, ya jadi variabel-variabel menunjang prestasi. Tapi kalau desainmu ini, jadi kita lihat misalnya desain ini, ya kita kembalikan desain ini, maka akan tepat kalau ini minat, bukan prestasi. Nah, ini akan bagus. Ya. Bagus, tetapi prestasi ini diganti dengan minat. Ini minat. Ya, minat bermain basket. Minat bermain basket ya didorong oleh motivasi internal, eksternal, lalu manajemen klub, ya, kemudian ada potensi ekonomi, oke. Tapi ketika ini berbicara prestasi,
ya yang tadi itu kurang tepat, kecuali masukkan yang saya sarankan tadi, sehingga modelnya menjadi lebih bagus. Masukkan yang tadi, ya. Jadi potensi fisik misalnya, ya. Lalu kemudian manajemen oke, motivasi oke. Nah, kalau itu berarti sudah muncul. Jadi kalau fisik berarti fisiologis, kemudian motivasi udah psikologis, manajemen itu adalah ilmu manajemen, itu berarti sudah interdisiplin. Tergantung nanti ketika kita memasukkan kan dalam analisis, itu sudah masuk. Tapi kalau saya ya tak masukkan itu, potensi fisik masukkan. Sebab kalau ini kita buat hanya minat bermain basket, ini kayaknya teorinya kecil banget. Ini mungkin di small teori. Dan ini hanya di sini aja 2 bidang. Tapi kalau saya tadi ini besar itu, ini sudah masuk ke interdisiplin yang bagus, bergantung nanti analisisnya. Atau ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan, tidak ada yang menanggapi ini? Saya nyoba, Prof. Iya. Mungkin berdasarkan pengalaman saya yang kemarin mencoba belajar, Prof, ya, untuk yang SEM dari awal itu, memang di awal kita kalau tidak melihat bangunan teorinya yang utuh itu memang kesusahan, Prof. Seperti yang disampaikan dulu, ketika saya pengalaman saya kemarin cari yang literasi fisik itu, ternyata setelah saya menelusuri sekian ratus jurnal itu ketemu sebenarnya, sehingga memasukkan seperti yang saran Prof Made kemarin itu ternyata ada semua, ternyata bangunan teorinya seperti itu, Prof. Nah, ternyata kebukalah yang selama ini susah saya untuk berkembang itu. Ya mungkin ini saran untuk Mas Henry, karena terus terang, Prof, kemarin Mas Henry juga kami sempat diskusi. Ya kemarin ya namanya sama-sama masih belajar, Prof, ya mungkin saling support saja, ya mungkin butuh arahan, ya mungkin saran saya ya itu tadi lebih banyak lagi cari literatur yang untuk membangun teorinya, sehingga ketemu nanti bangunan SEM-nya ini, Prof. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih Mas Rozi atas masukannya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau misalnya ini minat bisa masuk, itu cuman small teori ya. Tapi kalau ini prestasi saya kira udah tepat ya, prestasi, cuman tinggal tambahkan lagi variabel lain yang endogenus yang memang berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian lihat ya, kalau di dalam dalam SEM itu arah anak panah itu juga bermakna, ya, sehingga itu harus diperhatikan. Makanya syarat-syarat SEM itu harus dipahami dulu. Kalau di jurnal kan biasanya hanya hasil riset ya, kan. Tapi ketika kita memahami tentang SEM-nya, struktur action modelnya, ya harus ada buku, ya. Jadi harus ada handbook ya, baik itu yang e-book atau lain sebagainya, ada handbook yang mengajarkan tentang ini gitu. Apa simbol-simbolnya, lalu kemudian nanti munculnya apa dan lain sebagainya. Itu semua ada di handbooknya. Ya, nanti kalau di jurnal itu biasanya hasil risetnya, ya, bangunan teorinya. Oke, seperti katakan tadi, kalau teorinya itu sudah muncul di sana. Ketika kita baca jurnal dan sebagainya, maka itu akan muncul. Memang kalau kita sudah paham tentang teori yang bersangkutan, maka mudah kita untuk mengkaitkannya dan memasukkannya. Misalnya patokan kita seperti ini udah jelas ya, patokannya prestasi. Maka coba dicari apa sebenarnya yang mempengaruhi prestasi ini. Sehingga secara teoritis nanti modelnya itu gimana keterkaitannya. Ada yang berkaitan secara langsung, ada yang tidak berkaitan langsung, dan seterusnya. Bisa saja tidak seperti ini bisa saja ini ternyata berkaitan itu. Bisa saja ini juga berkaitan, bisa saja ini berkaitan, bisa saja ini berkaitan gitu. Sehingga modelnya itu menjadi berbeda gitu. Ya.
Bisa saja kemudian ini tidak langsung ke manajemen ini, tetapi kemudian bergantung kepada prestasi. Ya, misalnya prestasi itu menimbulkan potensi ekonomi. Ya, jadi misalnya seperti sekarang fabrikasi, hilirisasi dari industri berupa barang itu kan promosi. Promosi itu menggunakan ini, atlet-atlet berprestasi. Nah, ketika dia tidak prestasi, tidak mungkin ini. Nah, ini juga bisa dikaitkan gitu. Artinya semakin luas pandangan kita bisa mengkait-kaitkan. Ya, cuman perlu kita uji seberapa sebenarnya ini gitu. Ini seberapa sebenarnya? Ya, apakah besar atau kecil? Ini sebenarnya kan kita mencari nilai-nilai ini sebenarnya. Cari nilai-nilai keterkaitan ini. Seberapa besar sebenarnya? Sehingga nanti disimpulkan berapa persen sebenarnya ini berkontribusi. Ya, jadi kalau di dalam itu berapa coefficient of determination-nya. Ya, besarnya koefisien determinasi itu nanti akan menjelaskan ya seberapa besar latent variabel itu dijelaskan oleh variabel-variabel yang dimasukkan dalam teori dan berapa variabel lain yang belum masuk di dalam teori. Ya, jadi seperti saya misalnya kemarin di S3 saya itu kan ada yang belum masuk juga banyak, misalnya faktor psikologisnya belum masuk. Ya, jadi itu juga belum tuntas, belum menjadi grand teori, tapi itu baru pada middle teori. Sedangkan ada yang penting itu adalah psikologis. Kalau kita lihat ini kan ketika prestasi tertinggi itu jadi piramidanya Bompa itu, ini adalah psikologi gitu. Ya, sehingga kalau misalnya fisiknya sama, tekniknya sama, ya tinggal ini yang menentukan. Berarti apa? Ini masuk di dalam kajian teori, berarti kurang gitu loh. Tidak menjadi grand teori, tapi mungkin ada di middle teori. Oke. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau diberi masukan atau masukannya? Kok masuk ke sini? Mana tadi? Oke. Jelas ya? Jelas, Prof. Prof, mohon izin tertarik Ya, dengan silakan. slide-nya Prof yang barusan tampil tapi yang apa namanya tadi. Boleh saya screenshot? Oh iya. Ini, mohon izin. Oh iya, ini dari rekan. Tapi kalau ini masukkan di sini, ini mestinya ada fisik gitu loh. Fisik, oke. Ini sebagai satu laten variabel yang berpengaruh terhadap prestasi. Fisik itu nanti ada indikatornya, misalnya kelincahannya bagaimana. Jadi komponen ini juga diukur ya. Ini namanya indikator, ya. Indikator. Jadi, terima kasih, Prof. Ya, ada lagi yang lainnya? Prof, izin bertanya. Iya, Terkait silakan. pembuatan kayak root atau pembuatan kerangka konsep, Silakan. itu yang mempengaruhi itu panahnya ke kanan atau ke kiri, Prof? Nah, kita makanya perlu baca bukunya, teorinya kan. Nah, kalau dia arahnya ke kiri, itu berarti dia indikator gitu. Ya. Tapi ketika dia ke kanan, berarti dia itu adalah menjelaskan laten variabelnya gitu. Ya. Jadi ini mestinya kalau ini di sini ada indikator-indikator dan ini sebenarnya adalah laten variabel, maka panahnya ke sini gitu loh. Nah, kalau arahnya ke sini berarti ini adalah indikator. Padahal saya satu aja pertanyaan. Gimana cara mengukur leading spot-nya? Gimana Ya, cara mengukur leading spot-nya? Saya masih perlu membaca bukunya, Prof. Ada bukunya, Prof. Ya, berarti leading spot saya yakin sekali nanti ini akan diukur dengan instrumen yang non-tes. Ya. Ya, pasti nanti angket.
Berarti karena angket, berarti di sini ada indikator-indikator. Nah, inilah yang kemudian menjadi indikator. Oh, sorry. Ya, sehingga ini tidak kotak, ini berubah menjadi laten variabel. Ini mengarahnya, ya, jadi panahnya betul mengarah ke sana. Tapi yang ini pasti terbalik mengarahnya ke sana, gitu. Oh ya. Paham ya? Paham, Iya. Prof. Karena ini indikator. Ini juga pasti menggunakan angket gitu loh. Iya. Nggak mungkin kemudian ini akan diukur dengan itu. Berarti di sini pasti nanti ada indikator-indikatornya. Sehingga ini menjadi laten variabel gitu. Ya Prof, itu nanti masih ada indikator lain, Prof. Iya, ini laten variabel berarti bukan kotak. Jadi kalau di SEM ini bukan kotak. Gitu loh. Jadi elips. Oleh karena itu memang harus dipelajari dulu. Ya kalau misalnya seperti ini gambaran ini seolah-olah adalah indikator. Indikator itu berarti apa? Bisa langsung diukur? Enggak, padahal bergantung pada indikator itu. Paham ya? Ya itu. Ya ini yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, ini pelan-pelan ini kan sudah ada gambarnya. Cuman sekarang diperbaiki dengan cara apa? Mendudukkan posisi masing-masing variabel itu. Apakah dia itu sebagai laten variabel, apakah dia endogenus atau exogenus, apakah dia itu adalah indikator. Gitu loh. Oke ya? Yap. Iya. Nah, nanti ketika kita sudah punya data itu kemudian kita masukkan ke dalam program Risrael atau Amos, maka itu nanti akan muncul keseluruhan. Ketika kita minta keseluruhan, maka gambar seluruhnya muncul, atau kita muncul hanya model teorinya saja tanpa indikator. Nah, itulah model teorinya itu. Ya, jadi itu. Maka saya sarankan tadi baca, karena di dalam atau mungkin di ini saya ada di disertasi ada penjelasan tentang itu. Karena memang waktu itu memang tidak